Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPDI VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Sebelum kita kembali melakukan segala aktivitas kita di hari yang baru ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-26. Kitab Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26, begini firman Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Sekali lagi saya bacakan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini merupakan ajakan daripada si penulis kepada sang pembacanya. Atau dengan kata lain, ini ajakan dari seorang bapa kepada anaknya. Dan tentunya kerinduan bapa di dalam menyampaikan ini tentunya setiap anaknya yang mendengarkan boleh mau melakukan, boleh mau menaati, dan boleh mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada dua hal yang menjadi pelajaran yang boleh kita petik, yang boleh kita refleksikan dan kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita. Di mana sebagai seorang bapa ini menggambarkan sebagaimana ini adalah bapa kita sebagai Tuhan kita, boleh menasehati, bahkan boleh mengajak setiap kita untuk kita boleh mau memberikan hati kita hanya kepadanya. Berbicara mengenai hati, satu hal yang pasti firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Satu hal yang pasti bahwa hati merupakan pusat dari kehidupan dari setiap kita manusia yang ada. Dan tentunya hati ini perlu kita jaga, hati ini perlu kita pelihara agar nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai berikanlah hatimu kepadaku, tidak hanya sekedar berbicara mengenai ketaatan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tetapi berbicara mengenai bagaimana kita mau belajar menerima setiap teguran, setiap ajaran dari Tuhan, dari Bapa kita melalui firman-Nya, dengan tujuan supaya kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam iman kita, sehingga kita boleh mencapai kedewasaan di dalam kerohanian, yang pada akhirnya kita boleh mencapai juga yang namanya kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus, yaitu untuk menjadi gereja yang sempurna. Dan tentunya untuk kita mencapai setiap tahapan ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mau merelakan hati kita untuk kita mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua sebagai pelajaran dan refleksi yang boleh kita aplikasikan di dalam setiap kehidupan kita melalui ayat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, di dalam kalimat selanjutnya di dalam pembacaan kita pagi hari ini, di sana dikatakan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata senang di dalam konteks ini, di dalam terjemahan aslinya dapat diterjemahkan dengan kata ratsah atau natsar, yang artinya kita melihat jalan Tuhan, kita melihat rencana Tuhan, kita melihat rancangan Tuhan yang indah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita boleh mencapai, untuk kita boleh bisa melihat setiap jalan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, maka hal yang paling mendasar yang perlu harus kita lakukan adalah kita mau memberikan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi setiap kita pagi hari ini, bahwasanya di dalam kita mengikut akan Tuhan, tentunya satu hal yang terus akan menjadi kerinduan kita, yaitu untuk kita boleh melihat setiap jalan Tuhan, rancangan Tuhan yang terindah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya mau mengajak kita, kalau kita merindukan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, maka hal sederhana yang perlu harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah mari kita izinkan hati kita, kita mau berikan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita merindukan perjalanan hidup kita
kita boleh menikmatinya di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam anugerah Tuhan, maka mari kita relakan hati kita untuk kita mempersembahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka sebagai kesimpulan bagi kita pagi hari ini dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan bagi setiap kita, mari biarlah setiap kita mau izinkan hati dan pemikiran kita dibasuh oleh Kristus di dalam kebenaran firman-Nya setiap hari, agar kita boleh terus semakin melihat jalan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terindah terus semakin dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya itu juga akan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami terus mau bawa hati kami sepenuhnya kepada Tuhan, agar tentunya kami rindu ya Tuhan, Allah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh mengerjakan ini semua, agar nama Tuhan boleh terus ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami mampu untuk melakukannya dengan sepenuh hati kami, maka kami akan terus melihat jalan Tuhan, rancangan Tuhan yang terindah boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Yang kami percayai bahwa rancangan Tuhan atas setiap kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang diperkenan oleh Bapa. Pagi ini berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati mereka hari ini dalam segala aktivitas mereka. Tuhan berkati mereka dalam segala usaha mereka, dalam segala apapun yang mereka lakukan hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan, dan biarlah mereka boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang datangnya daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, dan kami boleh mengakhiri renungan firman-Mu pagi ini dengan ucapan syukur hati kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.